Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus kembali ke Galilea dan ditolak di Nazaret. Struktur bacaan pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan surat pertama Yohanes 5 ayat 4. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 2, 14, 15 BC dan ayat 17. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 22. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan Injil Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15 untuk ayat 14 sampai dengan 15 dan Injil Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58 dan Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6 untuk ayat 16 sampai dengan 22. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, tanggal 7 Januari 2021, dan tanggal 9 Januari 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 22. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari surat pertama Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan surat pertama Yohanes 5 ayat 4, ditegaskan bahwa kasih terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus harus terwujud dalam kasih terhadap sesama. Bentuknya bisa beraneka ragam, misal kesediaan, ketekunan, kerendahan hati, persaudaraan, pengampunan,
tanggung jawab, dan sebagainya. Bahkan di dalam surat pertama Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, "Jikalau seseorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Dari surat pertama Yohanes 4 ayat 21 dikatakan, "Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya." Bahkan di dalam surat pertama Yohanes 5 ayat 1 dikatakan, "Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya." Sahabat Kuntum yang terkasih, hidup dalam kasih sama dengan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sama seperti Yesus Kristus yang membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus ketika memulai karyanya di Galilea, sebagaimana diceritakan dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Sebagai catatan, bacaan Injil pada hari ini terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 15, Yesus kembali ke Galilea, dan Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 22a, Yesus ditolak di Nazaret. Dalam khotbah pertama Yesus Kristus di Nazaret dalam awal pelayanannya, Ia menyatakan bahwa nubuat Yesaya terpenuhi dalam dirinya. Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi oleh Roh Allah untuk mewartakan kabar gembira bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang bagi umatnya. Yesus Kristus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang tertindas serta membebaskan orang-orang yang ditindas oleh segala kejahatan di dunia. Dan Yesus Kristus selalu dapat diandalkan, termasuk dalam perkara yang paling sulit sekalipun. Hendaknya kita jangan terlalu mengandalkan kemampuan sendiri, apalagi sampai berhubungan dengan sumber-sumber kejahatan, karena kebebasan dan keselamatan yang sejati hanya berasal dari Roh Tuhan yang ada dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah jawaban atas segala doa-doa kita selama ini, karena Ia telah menawarkan uluran tangan untuk meringankan beban hidup dan kehidupan kita yang berat selama ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.